Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua ya harus menyadari bahwa yang ada di dunia ini, yang hidup, yang wujud, yang nampak hanya Allah. La ilaha illallah. La mawjud illallah. Yang wujud hanya Allah. La ilaha illallah. Yang berbuat hanya Allah, yaitu afalnya Allah. Yang nampak, yang kita bisa rasakan, yaitu daripada kodrat dan iradatnya Allah SWT. Inilah yang kita harus dipahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Pak, yang pertama-tama yang berbuat yaitu bid'ah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena kata itu hanya ada Allah. Lalu Allah mengadakan yang namanya makhluknya, ya, yang Allah katakan subhana lazi khalaqal asya, subhana sungguh maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu, yang pada sesuatu itu ainuhu, aku juga, kata Allah, sesuatu itu. Aku juga, kata Allah, sesuatu itu. Jadi apapun yang nampak dan lebih nampak apapun, bahkan sejelas-jelasnya Allah itu nampak sejelas-jelasnya, lebih nampak daripada sinarnya matahari yang begitu terang, lebih itu hadirin. Tapi kenapa kita enggak memahami perkara ini? Kata Allah, aku lebih dekat, lebih nampak daripada apa yang kamu lihat oleh mata kamu itu. Tapi kenapa kau nggak menyadari, nggak nyadar? Karena Allah itu tidak di samping Allah al-batinu al-jahiru al-jahiru la mawjud. Bukan Allah itu batin. Kalau batin bagaimana kita bisa, kalau Allah batin bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan berdeko dengan Allah, bermusyawarah dengan Allah? Kalau gaib nggak bisa. Kalau kita Allah itu ganteng, baru nampak. Kehadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu gerak kita, yaitu geraknya Allah. Rencana kita yang kita rencanakan yaitu iradatnya Allah. Jadi batang tubuhnya hadirin, ini la haula wala quwata. Batang tubuh ini semuanya adalah mayat, Pak, tidak bisa apa-apa. Tangan, kaki, mata, kuping, kan ini la haula. Nah, maka dengan Allah adanya ruh yang Allah datangkan melalui sifat-sifatnya, sifat ma'aninya, sifat kodrat, irodat, hayat, sifat daripada saminya, kalamnya, irodatnya, kodratnya, itulah sehingga kita ini bisa melihat dengan basornya Allah, bisa mendengar dengan saminya Allah, bisa berkata dengan kalamnya Allah, bisa bergerak badan tubuh ini karena kodratnya Allah, bisa berhenti
kemungkinan kena irulatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lupa semuanya nih, tidak ada bisa kewujudan apapun kehendak kita, nggak ada. Kehendak Allah, gerak-geraknya Allah, ya. Tidak, hadirin, kita paham, hadirin. Maka kalau manusia itu dia merasa ini semuanya hanya kuasa Allah dan apanya Allah, terjadi semua atas kehendak Allah, perbuatan apanya Allah, maka kita ini semuanya ini, baik diri kita, orang lain, semuanya apa yang terjadi apanya Allah. Maka tidak ada, kalau kita sudah sampai ke tauhid af'al ini kita sudah hebat, Pak. Karena melihat apa perbuatan kita, tidak melihat perbuatan makhluk, tapi perbuatan Allah. Dia bisa begitu, bisa melakukan ini, itu, karena itu apanya Allah. Dia berbuat kelakuan baik, menyenangkan, itu apanya Allah. Dia kelakuan buruk yang tidak menyenangkan, apanya Allah. Jadi kita tuh nggak ada rasa apa, nggak ada rasa hati ini rasa disakiti sama sekali, nggak ada. Makanya kita jangan hanya bisa menerima hanya sifat Allah pada dia, Pak, sifat jama dan sifat jala. Sifat jama itu yang menyenangkan hati ini, kita melihatnya enak karena dia sama kita, dia elok, tampan, menyenangkan. Ini sifat jamanya Allah. Nah, kita mungkin terima kalau kita lakukan begitu. Tapi ketika ada orang yang bikin kita susah, ada orang bikin kita ini repot, ada bikin orang kita menyusahkan, itu sifat namanya Allah ada pada orang itu. Kita terima juga dong, karena itu sama-sama sifatnya Allah juga. Itu jangan maunya enak-enaknya doang. Yang enaknya kita nggak mau, nah biasa kita gitu, Pak. Orang kita galak, orang marahin kita, maka kita nggak terima, kita marahin lagi orang itu. Berarti kita nggak terima tentang apanya Allah pada orang itu. Ya berarti kita protes sama Allah juga. Wahai hamba, kenapa kau marah-marah padaku? Ya Allah, kapan aku marah pada kamu, ya Allah? Ketika ada orang yang kau marah-marah pada dia, sebenarnya itulah aku, kata Allah. Wahai hamba, kenapa kau tidak aku beri makanan ketika aku lapar? Ya Allah, bagaimana kau bisa lapar? Kau yang maha kuasa. Ketika ada orang kelaparan dekat kamu nggak memberikan makanan pada itu aku. Coba hadirin. Jadi kita harus paham semuanya apa perbuatan Allah dan yang wujudnya Allah. Hadirin, Allah ini kan ingin dikenal, ya. Maka Allah tuh dengan kuasanya, dengan kodratnya, Allah telah menjadikan dari dirinya sendiri itu nur. Yang nur itulah kewujudan Allah sebenarnya, Pak. Bayang-bayang Allah nur itu. Maka Allah ingin lihat dirinya dalam nur itu, lihat dirinya. Kalau kita ngacakan lihat acak itu kan kita diri kita, itulah nurnya. Nur itu bayang-bayang, bayang-bayangnya Allah. Nah, siapa yang itu pasti ada juga bayang-bayang. Itulah dat daripada Robi Jati. Nah, enggak, Rob yang sesungguhnya. Jadi Tuhan itu, Pak, Allah itu dikatakan kan itu nur, ya, nur yang dikatakan yaitu jat, ismu jat, nama jat, itu nama jat, nur itu nama jat. Jadi Allah itu kata Tuhan ini kepada aku bukan jat, aku bukan sifat, aku bukan af'al, aku yang punya sifat, aku yang punya zat. Itu kata Tuhan yang sebenarnya, Pak, yang Robi Jati itu. Makanya jangan hanya terbatas kepada sifat, jangan selalu terbatas kepada zat, tapi yang punya zat. Ada turun yang punya zat, sifat, asma dan af'al. Jadi semuanya, kalau orang udah sampai ke sifat, asma atau sifat aja, asma af'al udah hebat, Pak, kita. Nggak usah sampai ke sifat atau ke asma atau ke sampai ke zat. Sampai sifatnya apa?
perbuatannya aja apa yang udah hebat menurut siapa? Kalau udah hatinya udah bener sampai ke hatinya nih, semua buatan Allah, udah hebat Pak. Udah hebat orang tuh kalau udah sampai ke tauhid dari afal, udah hebat orang Pak. Hebat udah. Hadirin yang kenapa kita benci sama orang? Kenapa kita dendam sama orang? Karena merasa itu perbuatan dia, merasa itu kelakuan dia, kita jadi kesal dendam sama dia, karena menyakiti kita. Tapi kalau tahu apanya Allah, itu perbuatan Allah, itu rekayasa Allah, maka kita tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kesal, tidak ada Pak. Itu bukan apanya Allah kan? Kenapa kita kesal sama orang yang berbuat begitu? Kenapa kita senang pada orang yang berbuat begitu? Senang atau kesal juga sama aja, karena itu apanya Allah. La ilaha illallah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Pak masalah hati Pak, hati-hati nih, hati-hati masalah hati Pak. Maka hati-hati, jangan sakit hati, jangan suka nyakiti, maka harus hati-hati. Hati-hati Pak, masalah hati Pak. Hati-hati apa Pak? Hati-hati siapa yang berbuat? Ini hati-hati Pak, yang buat itu bukan kita. Sholat hati-hati, jangan sampai kita merasa yang sholat. Hati-hati Pak, hati-hati ketika kita merasa sholat. Allahu Akbar, sholat kita yang gerakin, sholat kita yang sholat, Masya Allah, itu bahaya Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholatnya fawail, itu orang yang celaka sholatnya Pak, karena merasa dirinya sholat, merasa diri yang bisa, merasa diri yang mampu, merasa diri yang berbuat. Nah ini fawail Pak. Jadi yang namanya syirik Pak, bukan syirik memuliakan Allah, tapi dirinya itu merasa ada, merasa berbuat, merasa yang berbuat, itulah syirik hadirin. Hadirin, Allah itu esa ahad, tidak ada selain Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Allah berbuat sendiri. Ya. Allah memuji dirinya sendiri. Dia pada memuji bukan kita Pak, Allah memuji diri sendiri. Kita nggak ini Pak, kita nggak merasa, nggak ini kita nggak merasa kalau itu sebenarnya Allah memuji diri sendiri melalui nurnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, makanya Pak, kita ini harus tahu dulu sebelum kita tuh berbuat apa-apa. Nah, kita harus tahu dulu siapa yang kita mau ibadah, siapa yang kita mau jadikan Tuhan kita. Harus tahu dulu, ya. Harus tahu dulu Pak, karena awaludin awalnya agama ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, awalnya agama ma'rifat dulu. Kalau orang mau beribadah, mau bertuhan kepada Allah, nggak kena Allahnya, nggak kena Tuhannya, maka ibadah aja kan, sholat, puasa, zakat, haji, Bapak lakukan, tapi nggak kena sama yang punyanya, ya kena sama yang kita sembah ini. Sama Bapak kerja di suatu ladang bertani, tapi Bapak nggak kenal siapa bosnya itu yang punya tanah itu. Bapak juga nggak pernah tahu siapa orangnya. Siapa yang bayar Bapak? Siapa yang Bapak kerja petani cangkul? Siapa yang bayar? Ya bos Bapak sendiri nggak tahu. Kan gitu ceritanya kan. Jadi gitu Pak. Ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenalkan dulu jati diri kita itu siapa. Ini Pak. Kalau mengenal diri sendiri, tahu siapa hakikat dirinya, barulah dia boleh mengenal Allah. Baru dia mengenal Allah, bisa dia mengenal Allah Pak. Sebagian dia kenal sama dirinya, sebagian dia kenal sama Allah. Nah, jadi sebaik dirinya kenal sama dirinya, yang jati diri sendiri, sebaik itulah dia akan mengenal kepada Tuhannya. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah akan menguji kepada ini, kepada kita Pak, keimanan kita. Apakah kita masih mau meyakini bahwa kepada Allah ini, ya enggak, yang Allah telah bertahlil, telah berterajali kepada sifat yang lain. Apa kita masih menyadari bahwa itulah Allah, wujudnya Allah? Apa kita bisa menyadar Pak ini? Bagaimana
kapas sudah menjadi benang, benang sudah menjadi apa? Baju. Apa kita tahu itu asal mula dari mana batu baju? Dari kapas. Asal dari kapas. Ya kan? Itu kita Pak. Kita harus menghadapi diri kita dari mana asalnya? Dari Allah. Ya, cuma udah berbentuk. Ada yang jadi bumi, ada yang jadi manusia, ada yang jadi sebagaimana. Itu semuanya kewujudan Allah dari nurnya Allah. Yang pertama yang menciptakan Pak nur. Setelah nur itu ada, baru berbentuk tadi kejahirnya, baru menjadi alam semesta dan ada ruh daripada setiap yang benda-benda itu. Makanya Pak, setiap benda itu ruh Pak, ada ruhnya, ada jasadnya, ada jiwanya, ada akalnya. Setiap benda Pak yang objekkan sama Pak. Ada hatinya Pak, ada rohaninya. Sifatnya ada kodrat Allah situ, ada keirat Allah, ada ilmu Allah, ada kalam Allah. Setiap benda yang ada di alam semesta ini Pak. Maka tanah semua itu kewajiban Allah Pak. Apa yang ada nih? Lihat kucing, lihat burung, lihat pohon, semuanya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Semut ya ini Pak. Itu Pak orang yang udah punya marifat Pak, masya Allah. Dia akan selalu bahwa dirinya itu sebenarnya kata orang yang sudah marifatnya, dia tidak lagi apa-apa yang lihat, hanya Allah. Dia tidak melihat bulan yang ada hanya Allah, dia tidak melihat pohon yang ada Allah, dia tidak melihat manusia yang ada Allah. Kalau sudah sampai Pak, kalau kita sampai kepada tingkat-tingkat yang akan kita lalui. Karena orang Pak yang menuju ini tingkatan awal, tengah, akhir. Dari salikin sampai wasilin, sampai orang salikin itu orang mau berjalan kepada Allah. Wasilin sampai orang sampai kepada Allah. Cuma sampainya Allah Pak kepada Allah, bukan sampai kita kepada makhluk. Kita bisa pulang ke rumahnya ketemu sama istri di rumah, bukan kayak kita ketemu sama istri suami di kantor dengan pulang ke rumah sampai kepada istri. Itu salah Pak. Karena Allah itu bukan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi, nggak bisa dipaparkan. Ini sampainya Allah itu bukan sama kita seperti kita pada makhluk Pak, bukan. Jangan disamakan Pak. Seperti arasnya Allah di langit ketujuh. Salah Pak. Allah itu bukan di aras. Ya kalau Allah di aras berarti Allah itu makhluk. Ada lagi aras kan ada tempat. Masya Allah Pak, hati-hati Pak ya masalah akidah nih. Allah itu laisa kamitslihi, nggak bisa dibayangkan yang Allah itu. Hadirin, makanya kita hanya bisa musahadati hanya sampai ke tingkat itu dat sifat, hanya sama sifat Pak. Kesannya kita nggak mampu untuk kita berleko dengan Allah Pak, hanya sama sifat aja. Nggak bisa kita Pak, nggak bisa kepada yang namanya Tuhan yang sebenarnya. Nggak sampai Bang. Akal kita kamu jangan mikir datku pasti datnya Allah sesungguhnya Pak. Itu nggak bisa Pak. Kita sampai hanya asma saja sama sifat. Kita bisa bermuhasadah hanya sama sifat Pak. Nggak sampai kita ke namanya dat kulini nggak bisa Pak. Dat kulini nggak bisa, nggak sampai Pak, nggak bisa. Nabi pun nggak bisa, apalagi kita nggak bisa. Kita hanya bisa sampai itulah yang dikatakan nur, yang dikatakan dat Allah melalui nurnya itu. Hadirin yang dirahmati SWT, makanya kita harus Pak, kalau orang Pak sudah tahu dia jati dirinya, maka dia akan pulang, dia akan tahu Pak arah kembalinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sudah tahu jati dirinya, kemana dia pulang, dia akan tahu. Dia tahu tempat kembalinya. Kayak orang sudah punya dia tinggal ke Jakarta, pulang ke rumahnya, dia tak paham Pak. Bapak bisa sholat. Bapak sholatan. Kamu beribadah padaku. Untuk apa? Untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku kamu sholat. Ibadah kamu padaku. Berzikir untuk mengingat aku. Nah sini ingat apa yang coba? Apa ingat bagaimana wajahnya Allah? Nanti kita belum ketemu gimana bisa bermusahadah sama Allah. Kita belum beli kok. Bagaimana bisa kita wajahnya gimana? Maka
Makanya tidak akan bisa kita akan menemui Allah kalau kita masih ada dalam merasa kita wujud, merasa kita yang berbuat, merasa kita melihat, merasa kita yang ada. Nggak bisa, Pak. Kalau kamu ada, aku tidak ada. Kalau kamu tidak ada, aku yang ada. Itu, Pak. Kalau kita sudah mematikan diri, sebelum kita mati, baru Pak kita bisa. Matikan diri kita dulu. Matikan diri kita dulu, Pak. Mati maknawiyah, bukan mati ya sebenarnya, Pak ya, bukan mati hisi. Mati ada 3 tuh. Ada 4. Mati hisi, mati maknawiyah, kemudian mati lagi, mati yang mematikan rasa, dan mati yang sebenarnya mati hisi itu. Ini, Pak. Itu yang dikatakan. Ini kita mati maknawiyah. Mati sebelum mati, Pak. Nah ini. Qabla anta, qabla maut, qabla maut, qabla anta maut. Ini kita mati sebelum kita mati. Hadirin yang dirahmati semata. Jadi pada akhir Pak ini kita ini sebenarnya, Pak, sudah ada ketentuan Allah yang akan kita alami. Siap napas yang kita napas, Pak, takdir tablawal, Pak, yang ada ketika kita napas nih. Siap napas membus, itu takdir Allah, Pak, sudah ada yang kita menapas, ya. Maka Allah telah mengalungkan dalam diri kita, Pak, takdir kita akan menjadi. Ini sudah dikalungkan, Pak. Daftar kelakuan kita akan terjadi sudah ada, Pak. Udah Allah kalungkan di leher kita sendiri, Pak. Ini maka kita sudah semua hidup kita, Pak, sudah program Allah. Yang terjadi akan terjadi, data program Allah lah. Ya enggak? Maka kita jangan lagi bikin program, Pak. Jangan, kita sudah program boleh, tapi insya Allah saya mau begini, saya rencana begini besok. Tapi insya Allah ini jangan sampai ditinggal. Ya boleh apa punya rencana, ya boleh rencana, tapi insya Allah ini jangan sampai tertinggal, gitu, Pak ya. Itu hadirin, makanya kita ini kan sudah diatur. Maka kata Allah, kalau kamu sudah berusaha ikhtiar, kembalikan ikhtiar kamu kepadaku, katanya. Itu apa, Pak? Jadi pelajaran, ya pelajaran. Apa-apa yang sudah kita lihat terjadi pada kita, Pak, kembalikan ke Allah lagi ikhtiar kita nih. Agar kita jangan menyesal apa yang sudah lakukan. Semua itu apanya Allah. Kalau sudah merasa bagus ikhtiar kita, ya lah, apa yang kita lakukan ini udah terbagus, kembalikan pada Allah. Karena semua pun apanya Allah juga, Pak, ya. Apanya Allah yang terjadi, ya akan terjadi, yang terjadi semua, Pak, Allah lah semua skenario-nya, ya. Allah semua skenario-nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak ini dikatakan kita kan ini punya harus ada ikhtiar, ya. Kita ingin makan ikhtiarnya, kita ikhtiar kerja kan. Kita ingin belajar supaya kita tuh jadi punya ilmu yang banyak. Ya itu kan kita disuruh untuk ikhtiar. Ya, tapi ikhtiar itu juga dari Allah juga, Pak, yang gerakin. Udah kena Allah juga kita usaha atas sesuatu itu Allah juga yang menggerakkan, gitu kan. Jadi semuanya itu kita la haula. Semuanya kita la haula wala quwata illa billah. Billahnya itu roh kita. Roh kita lah yang bergerak. Roh juga dikalikan lah yang punya roh. Itu namanya nur. Nur juga dikalikan lagi sama yang punya nur tadi. Itu Robi Ujati. Itu ya. Jadi ada semuanya itu udah. Kita bayang-bayang, Pak. Kita bayang-bayang. Bayang-bayang nur. Kita ini ikut bayang-bayang nur gitu. Nur bayang-bayangnya Allah. Ayo itu, Pak. Semuanya juga pasti dari Allah, ya. Dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, nggak akan bergerak tanpa ada gerakan. Coba bayangin, Pak. Bisa nggak kalau tanpa ada yang gerakin? Nggak bisa bayangin bergerak. Jadi kita gerakin Allah. Gerak kita bicara, Allah bikin bicara. Diam bikin Allah diam. Ya, marah bikin Allah marah. Nyanyi bernangis bikin Allah nangis. Ya, ini semuanya atas apanya Allah, Pak. Apanya Allah semuanya, Pak. Semuanya udah dikendalikan oleh Allah. Di dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Pak, kita hidupnya udahlah
syukuri dah, syukuri. Dan jangan sampai ada rasa apa sama Allah ini, ada rasa unek-unek atau sampai kita mengeluarkan kesal. Jangan Pak, jangan ada ya, jangan ada kita mau demo Pak, jangan ya. Pokoknya terima apa adanya ya, terima apa adanya ya, terima apa adanya. Aku kesal Pak, kalau siapa yang tidak menerima kodrat yang aku tentukan pada kamu, nasibnya aku berikan pada kamu, kau pergi dari aku katanya. Mau kemana Pak kalau Allah ngusir ya, diusir ke ya, Indonesia, pergi ke kalau kita nih hadisnya Pak Prabowo, hadisnya presiden Pak, kita bisa pergi ke Amerika aman. Allah ngusir bagaimana kita pergi Pak? Ke kubur punya Allah, ke bulan punya Allah, ke sirah punya Allah, ke surga punya kemana Pak? Nah ini Pak, kita harus terimalah apa yang terjadi pada kita itu terbaik. Pokoknya apa yang terjadi ya kalau di kamar kita itu terbaik Pak, udah nggak usah di pengen yang macam-macam, nggak usah Pak, itu yang terbaik udah, nggak ada lagi dah. Jangan sampai udah pas saya pengen mancung lagi, Masya Allah jangan Pak, jangan Pak. Jadi kita menerima apa adanya ya. Kena di dunia Pak bohong-bohongan ya, yang jelek bohong-bohongan, yang miskin bohong-bohongan, yang sakit bohong-bohongan, yang kaya bohong-bohongan, yang raja bohong-bohongan, yang pesiar bohong-bohongan, semuanya Pak bohong-bohongan. Yang asli itu di sorga ya Pak, itu yang asli di sorga Pak. Jadi jangan kesan dengan dunia ini, janganlah. Dunia ini memang ya tipuan lah, wama hayat dunia ila mataul ghurur. Jadi jangan tertipu Pak sama dunia ini ya. Tapi kita nggak kesan kemana apapun terjadinya, apa yang sudah terjadi ini semuanya itulah yang sudah bagus untuk Allah ya, untuk kita, bagi kita dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Pak, kita ini mengikuti Nabi ini zahir batin Pak. Jangan zahirnya ya Pak, jangan batinnya Pak, ikuti Nabi ya, batin ikut Nabi itu Pak. Jadi kita jangan hanya mengikuti hanya ada zahir, tapi kita harus memahami hakikat hidup ya sebenarnya. Kita tahu daripada amal batinnya itu. Apa amal batinnya Nabi Pak? Maka kata Nabi, kalau engkau pandang aku, maka engkau melihat, sebenarnya engkau melihat Allah. Jadi memang Pak, yang bertindak kita memang apa yang kita sudah lakukan itu bukan maunya kita, bukan kehendak kita. Maka kita harus kembalikan pada Allah yang telah menjadikan kita ini berjalan kita sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa ini kehendak kita, maunya kita, itu siapa kita akan ada perhitungan. Ada perhitungan. Kalau dikatakan kalau ini memang perbuatan kita Pak, semua akan ditanya Pak. Ditanya, bisa Pak. Nah, tapi kalau ini memang perbuatan Allah, bigor hisab, tidak ada hisapan. Nggak dari Allah Pak. Orang yang datang dari Allah, dari syariat kelihatannya buruk, tapi baik dari hakikat. Dari hakikat baik, begitupun dari syarat pun baik dari Allah Pak. Baik aja Pak, karena dari Allah ya penuh. Tapi kalau dari selain Allah, dari manusia, walaupun baik tetap buruk. Makanya hadirin kita harus bisa punya tekad ya, bahwa bicara kita ini harus sesuaikan dengan bicara apa yang dengar daripada Nabi dan Rasul dan Allah. Bogor, bicara orang ganti omongan Rasulullah Bogor ya, bicara orang ganti omongan Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan cara Nabi, itu Bogor Pak. Apa yang kita lakukan ini, baik kita tidur, makan, mandi, sesuai dengan cara Nabi, itu Bogor Pak. Jadi semua cara Nabi. PNS penampilan besar ini apa tuh? PNS
penampilan Nabi SAW itu apa, kita buat itu Pak. Itulah audakan rahmatnya pada kita mau ikut sunnah. Mandinya, tidurnya, perjalanannya, akhlaknya. Bagaimana kita mengikuti cara Nabi, PNS penampilan Nabi sehari-hari. So, ya. Mudah-mudahan Pak ya, kita diberikan harus istiqomahkan kita ini dalam suatu perjalanan kita Pak. Perjalanan kita ini yaitu bagaimana agar kita ini sampai kepada wasil, sampai kepada apa yang kita tuju, sampai Pak ya. Jadi ada yang baru tahapan baru menjalan, ada tahapan tengahan, ada akhir. Itu juga orang yang menuju pada Allah, yang mau ke tingkatan-tingkatan kepada Allah ya. Dari kita mulai kita belajar sulitnya sampai kita belajar daripada wasilin sampai kepada Allah. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.